Tanpa diduga, alam rahasia Vientiane ini sangat berbahaya, memasukinya saja sudah berbahaya. Gumam Qin Chen berdiri dengan bangga di kehampaan, tatapannya melintas, sekarang alam rahasia Vientiane belum dibuka, Qin Chen secara alami tidak terburu-buru. Sosok Qin Chen berkedip, dan tiba-tiba menghilang di sini, bersembunyi di kehampaan. Dan tidak butuh waktu lama sebelum Qin Chen pergi. Beberapa sosok dengan topeng di wajah mereka dan aura menakutkan tiba-tiba turun ke tempat Qin Chen sebelumnya. Ada aura yang kuat pada orang-orang ini, mencari kemana-mana, tapi setelah beberapa saat, mereka tidak menemukan apapun. Aku tidak menyangka pria itu bereaksi begitu cepat, dia telah pergi dari sini. Sayang sekali, anak itu datang sendirian, dan dia mungkin memiliki token untuk memasuki harta karun Dewa Vientiane. Kata orang-orang ini mencari untuk waktu yang lama, dan akhirnya menghilang di sini dalam sekejap. Di Gunung Hitam tandus puluhan ribu mil jauhnya dari pusaran pintu masuk alam rahasia Vientiane, Qin Chen menunggu diam-diam dan duduk bersila. Dia menatap pusaran alam rahasia Vientiane di depannya. Pusaran indah memancarkan aura yang membuat ibu kota bergetar, memberi Qin Chen kejutan yang kuat. Ini adalah ranah rahasia kekacauan kuno, yang tidak sepele. Ini aneh dan tidak dapat diprediksi. Hati Qin Chen juga penuh dengan harapan. Hanya dengan melihat pusaran pintu masuk alam rahasia Vientiane, memberi Qin Chen perasaan luas seolah-olah menatap rotasi alam semesta. Sebelum perasaan ini, hanya nafas galaksi hantu di pasar gelap yang bisa dibandingkan dengannya, tapi keduanya sama sekali berbeda. Qin Chen mabuk di pusaran air tak berujung. Dengan berlalunya waktu, Qin Chen samar-samar merasakan nafas yang menakutkan mendekati alam rahasia Dewa Vientiane. Nafas ini dengan cepat mendekati harta karun Dewa Vientiane, dan bagi Qin Chen itu dekat, tetapi tampaknya sangat jauh. Alam rahasia Dewa Vientiane ini benar-benar luar biasa. Qin Chen tahu bahwa orang-orang ini merasa sangat dekat dengannya, tetapi kenyataannya, mereka sangat jauh, karena pusaran pintu masuk harta karun Dewa Vientiane tampaknya hanya berjarak ratusan juta mil, tetapi kenyataannya, miliaran mil ini tersebar di wilayah yang tak terhitung jumlahnya. Perlu dicatat bahwa medan pertempuran 10.000 ras sangat luas. Ketika harta karun Dewa Vientiane benar-benar dibuka, seluruh ruang medan perang dari 10.000 ras akan dilipat, dan siapapun yang berada di tempat khusus manapun di wilayah itu dapat memasukinya. Ketika Qin Chen tinggal di sini selama 10 hari, bergemuruh, pintu masuk pusaran tempat persembunyian dewa yang awalnya tak berujung tiba-tiba bergetar, dan jejak kekuatan hitam keluar darinya, membawa kekacauan pembukaan alam semesta. Nafas menelan semua sinar cahaya cemerlang yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap. Alam rahasia Dewa Vientiane dibuka. Kata Qin Chen di Gunung Tandus, dia tiba-tiba berdiri. Pada saat yang sama, ada aura kegembiraan yang melonjak di ruang sekitarnya. Setelah beberapa saat, itu benar-benar berubah menjadi pintu masuk lubang hitam yang gelap. Dia memiliki token masuk padanya. Bunuh dia, ambil tokennya. Tiba-tiba, di pintu masuk Dewa Vientiane, banyak orang kuat segera saling membunuh, dan mereka menyerang sosok yang bergegas menuju pintu masuk alam Dewa Vientiane. Qin Chen juga keluar dari Gunung Tandus, mengaum, ada energi naga melonjak di sekelilingnya, mengikuti tuan yang muncul di dekatnya, berpura-pura mengejarnya. Tepat ketika pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dimulai di dekat puluhan ribu mil jauhnya. Tiba-tiba, di dunia tanpa akhir, aura mengerikan jatuh. Nafas ini terlalu menakutkan, salah satunya datang langsung ke lokasi di dekat Qin Chen, dan paksaan yang besar membuat Qin Chen melihat dengan ngeri. Kemudian, Qin Chen melihat pusaran lubang hitam yang melayang di langit selama ratusan juta mil, menyebarkan ruang yang tak terhitung jumlahnya, muncul serangkaian sosok yang menjulang tinggi. Tidak tumpang tindih. Lihat, itu tim yang kuat dari ras manusia, ras monster juga ada di sini. Itu iblis. Di tengah seruan, banyak orang yang bertarung di pintu masuk semuanya berhenti karena terkejut.
Kekuatan seperti pekerjaan surgawi, istana Dewa Bintang, Dayu Sensan, juga telah datang. Aku ingin tahu apakah Wuxu dan yang lainnya ada di dalam. Gumam Qin Chen melihat tim ras manusia. Itu terlalu jauh. Dia hanya bisa merasakan sepotong napas, tapi tidak bisa melihat semua orang. Ini adalah pemimpin tertinggi dari setiap ras, melindungi semua orang dari bawahannya, dan bukan orang dari ras yang bermusuhan. Ketahui siapa yang telah memasuki alam rahasia Vientiane, agar tidak menjadi sasaran dan penyergapan. Selain itu, setiap ras memiliki master penguasa bumi yang memimpin tim, yang terkuat adalah puncak penguasa bumi, yang memasukinya untuk berusaha memasuki ranah penguasa surgawi, bertindak sebagai pelindung. Itu juga bisa dianggap sebagai tangan belakang yang ditinggalkan oleh yang kuat dari semua ras untuk kejeniusan semua ras. Qin Chen segera bercampur dalam kerumunan yang mengejutkan dan mendekati pintu masuk. Baru saja akan berakselerasi, tetapi sosoknya tiba-tiba membeku. Qin Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke seberang pintu masuk lubang hitam ratusan juta mil. Sosok seperti peri melonjak ke langit. Sosok ini tidak terbatas dan anggun, tanpa wajah khusus yang terlihat. Itu diselimuti oleh kekacauan yang tak ada habisnya dan sosok itu kesepian. Tidak mengikuti tim iblis untuk masuk, tetapi sendirian dan mandiri. Saat dia berjalan di kehampaan seperti ini, tim Demon Race menatap orang ini dan diam-diam tenggelam ke dalam lubang hitam pusaran air. Qin Chen terkejut. Meskipun dia belum pernah melihat wajah pihak lain, pada saat ini, ada perasaan yang sangat familiar. Ini membuatnya merasa panik. Qin Chen menatap sosok yang memasuki alam rahasia Vientiane. Apakah itu dia? Qin Chen bergumam di dalam hatinya. Pada saat ini, serangkaian aura menakutkan melonjak, langsung menutupi Qin Chen. Mengapa anak ini tertegun? Seperti orang idiot, tertegun di tempat seperti itu benar-benar mencari kematian. Diiringi dengan suara mencibir, serangan mengerikan menyapu dalam sekejap, seperti lautan luas, dengan raungan, langsung menyelimuti Qin Chen. Qin Chen langsung terbangun dari bisikan tak berujung. Raungan seperti raungan naga bergema di seluruh dunia, dan hantu naga sejati yang mengaum naik ke langit di bawah mata semua orang. Naga yang menakutkan itu, dan serangan mengerikan yang menyapu Qin Chen itu tertiup angin. Pengadilan kematian, antara dunia dan bumi, hantu berbentuk naga yang menakutkan muncul, seperti naga, bergegas ke banyak tuan yang menyelinap ke Qin Chen. Naga sejati luar biasa, ini adalah klan naga asli. Tidak, kembali, teriak orang-orang ini dengan ngeri, dan mundur dengan panik satu persatu, membenturkan, darah muncrat dengan liar, dan dalam sekejap, keduanya langsung meledak menjadi kabut darah, dan dua lainnya terbang dengan ngeri, menatap Qin Chen dengan ngeri. Gerakan di sini langsung mengejutkan banyak master di dunia ini, satu persatu menoleh. Ras naga sejati, kata banyak pria kuat meledak menjadi pelangi ilahi di mata mereka, menunjukkan keterkejutan di mata mereka. Naga sejati adalah ras teratas di alam semesta, dan mereka jarang terlihat. Saya tidak berharap untuk melihat Master Naga Sejati segera setelah alam rahasia Vientiane dibuka kali ini. Qin Chen ditatap oleh cahaya yang tak terhitung jumlahnya, dengan dingin melirik dua orang kuat yang tersisa yang menyerangnya, dan kemudian langsung masuk ke pusaran air. Di tubuh Qin Chen, token menyala, menyelimuti Qin Chen, dan saat lorong pusaran hitam memasukinya dan terbang menuju bagian dalam lorong, kekuatan yang menindas menjadi semakin kuat. Di tengah getaran dan gemuruh ruang yang disebabkan oleh tekanan, Qin Chen menghilang ke kedalaman lorong. Ini adalah gurun kuno, dengan reruntuhan di mana-mana. Pepohonan kuno primitif yang menakutkan tumbuh, hijau subur. Di langit, pusaran hitam tiba-tiba muncul, dan kemudian sosok berbentuk naga terbang keluar darinya. Aura yang ganas dan mendominasi membuat jantung bergetar, dan menyebar langsung dari orang tersebut. Ini ke alam rahasia Dewa Vientiane. Gumam Qin Chen berdiri di udara, memalingkan muka. Pusaran hitam yang muncul di belakang Qin Chen menghilang seketika,
dan di belakangnya ada saluran pusaran, yang ada di udara. Ketidakterbatasan yang tak terbatas. Berdiri di udara, Qin Chen merasakan tekanan tak berujung yang bekerja di tubuhnya. Tekanan mengerikan ini jauh melebihi langit dan juga melebihi tekanan di medan perang dari 10.000 ras. Tubuh Qin Chen sangat tertindas. Qin Chen mendarat perlahan, menginjak hutan yang penuh dengan daun mati. Meskipun Dewa Vientiane Zhang hanyalah alam rahasia, dunia kecil, sebenarnya cukup luas, dan tekanan di sini sangat tinggi, dan kedalamannya tidak diketahui. Rumor mengatakan bahwa tidak ada yang pernah memasuki bagian terdalam dari tempat persembunyian Dewa Vientiane, karena semakin dalam Anda masuk, semakin besar bahayanya. Bahkan tekanan dari bagian terdalam Vientiane God Hidden sudah cukup untuk menyebabkan tubuh fisik seorang Zun runtuh dan langsung berubah menjadi kehampaan. Tekanan kuat ini membuat ruang bergetar, dan bahkan tidak mungkin menampilkan semua jenis kekuatan magis ruang. Qin Chen berjalan dengan hati-hati selangkah demi selangkah, menatap sekeliling. Sebentar lagi, dia berjalan keluar dari hutan ini dan berjalan ke kaki gunung. Di kejauhan ada gurun yang luas. Qin Chen bergerak maju sambil dengan hati-hati merasakan aura energi. Menurut informasi yang diperolehnya, alam rahasia Vientiane ini mengandung energi kacau. Orang lain mungkin datang untuk mencari harta karun di alam rahasia Vientiane ini, tetapi Qin Chen datang ke sini untuk menerobos alam yang mulia. Menyerap aura kekacauan dan merasakan aura primitif alam liar di alam rahasia Vientiane adalah hal yang paling perlu dia lakukan. Antara langit dan bumi, jejak kekuatan yang tak dapat dijelaskan melonjak. Ini adalah kekuatan yang sangat primitif yang memasuki tubuh Qin Chen, menyebabkan setiap sel Qin Chen bersorak kegirangan, dan kekuatan yang semula stagnan perlahan mengendur. Qin Chen sangat bersemangat. Sayang sekali nafas seperti ini di sini terlalu jarang. Aku harus memasuki kedalaman Vientiane God Hidden. Gumam Qin Chen mengerutkan kening. Dia segera terbang di alam rahasia Vientiane, meskipun terbangnya sangat lambat. Tiba-tiba, gelombang energi ditransmisikan dari jarak jauh ke Qin Chen. Qin Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan memalingkan muka. Qin Chen langsung berubah menjadi aliran cahaya, dan kecepatannya melonjak. Tetapi saat kecepatannya semakin cepat, hambatannya juga meningkat. Tiba-tiba Qin Chen melihat gelombang kehampaan di kehampaan yang jauh. Ini adalah zona luar angkasa di alam rahasia Vientiane. Tidak tahu kemana arah zona luar angkasa ini. Menurut informasi yang diperoleh Qin Chen, ada banyak sabuk luar angkasa di sini, tekanan luar angkasa sangat tinggi, susunan teleportasi luar angkasa sulit untuk diaktifkan, dan kecepatan penerbangan yang mulia akan berkurang tajam 10.000 kali lipat. Namun, itu dapat dibawa ke kedalaman Dewa Vientiane melalui ruang-ruang ini, yang dapat menghemat banyak waktu. Tentu saja, mungkin juga ada bahaya. Qin Chen tidak datang ke sini untuk mencari harta, tetapi jika dia ingin memperbaiki rantai, dia juga perlu memasuki kedalaman Vientiane God Hidden. Jika dia hanya berada di pinggiran, itu akan menyia-nyiakan hidup. Qin Chen langsung memasuki sabuk spasial ini. Gelombang ruang melewati tubuh Qin Chen. Qin Chen merasa pusing. Kemudian, matanya berbinar, dan yang muncul di depannya adalah hutan pegunungan kuno yang rendah. Hah, kekacauan di sini benar-benar meningkat pesat. Pikir Qin Chen merasakan sekelilingnya, matanya cerah. Qin Chen berjalan di antara pegunungan dan hutan, merasakan suasana kacau di sekelilingnya. Qin Chen berpikir dalam hati, dan pada saat yang sama dia merasakan artefak di sini, berjalan di antara pegunungan dan hutan, dan mengamati segalanya. Pertama-tama temukan tempat untuk mundur dan perbaiki rantainya, dan lihat apa energi asli dari tempat ini, bagaimana kekacauannya. Kata Qin Chen dengan cepat datang ke dinding batu di pegunungan, dan kemudian aura pedang di tubuhnya bertahan, langsung berubah menjadi cahaya pedang yang mengerikan, dan meledak langsung ke dinding batu. Seluruh dinding batu dibuang kapan saja, dan Qin Chen hendak menggali gua sebagai tempat retret. Pedang Ki terbang, pecahan batu berhamburan,
bebatuan di alam rahasia Vientiane ini sangat keras. Dan tepat sebelum Qin Chen hendak menggali gua, tiba-tiba, suara emas dan besi melintas, dan aura pedang Qin Chen sepertinya mengenai benda yang sangat keras. Dengan kekuatan Qin Chen, bahkan bebatuan di Vientiane akan langsung hancur berkeping-keping, tetapi benda keras ini langsung memblokir energi pedang Qin Chen. Qin Chen melihat ke bawah. Sudut tajam hitam pekat muncul dari dinding batu, dengan puing-puing batu masih tersisa di atasnya, hanya satu sisi yang terlihat. Qin Chen merasakannya dengan hati-hati, dan sudut tajam hitam pekat itu agak tidak biasa. Mustahil. Mata Qin Chen melebar. Keberuntunganku sangat bagus, aku hanya menggali gua tapi menemukan harta karun. Gumam Qin Chen. Apakah ini terlalu mudah? Qin Chen meremas sudut runcing hitam dengan tangan kanannya, dan pada saat yang sama, kekuatan menakutkan dari Yang Mulia terjerat di tubuhnya. Boom! Kekuatan Yang Mulia yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi telapak tangan hitam besar, dan tanduk runcing hitam itu ditarik keluar dengan paksa. Qin Chen menariknya sedikit demi sedikit. Pada akhirnya, sebongkah batu besar jatuh, dan sudut tajam hitam ini muncul di depan mata Qin Chen. Ini adalah harta karun seperti pesawat ulang-alik hitam sekitar beberapa meter jauhnya. Di pesawat ulang-alik hitam ini, ada serangkaian pola dan rune yang aneh. Rune ini sangat tua dan jelas bukan teknik zaman ini. Ini jelas merupakan harta karun manusia yang paling berharga. Napas memancar dari sudut tajam hitam membuat Qin Chen sedikit terkejut. Pola rahasia kuno di sekitar sudut tajam memancarkan aura samar, yang membuat Qin Chen langsung mengerti bahwa ini harus menjadi harta kelas Sun. Qin Chen mencap jejak jiwanya pada pesawat ulang-alik hitam, dan harta itu tiba-tiba menjadi miliknya, dan gelombang pesan diteruskan. Tanduk tajam hitam juga menyusut dengan cepat, akhirnya menjadi seukuran telapak tangan dan jatuh ke tangan Qin Chen. Hei, ternyata itu adalah harta karun tipe serangan jiwa, yang disebut Flying God Shuttle. Hal ini digerakkan oleh kekuatan jiwa, kekuatan spiritual, dan kekuatan yang mulia. Setelah meledak secara ekstrim, ia dapat menembus kehampaan dan menyerang orang. Selain daya tembus yang mengerikan, ia juga memiliki serangan tingkat jiwa. Kata Qin Chen sangat terkejut.